Oke, bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai aplikasi yang udah saya buat di part 2 ya. Sekarang kita lanjut ke part 3. Oke, saya nyontek dulu. Kita akan mengambil poin-poin yang penting-pentingnya saja, yaitu apabila ada formulanya ya. Apabila teks-teks ini sebenarnya nggak terlalu perlu banget gitu. Oke, jadi kita tulis dulu di sini serah terima. Saya singkat aja ya, serah terima. Serah terima ya, saya kasih tulis. Saya akan melanjutkan membuat template-nya dahulu, kemudian default tanda jadi sudah. Oke, terus apa lagi ya? Saya bikin ininya dulu deh, habis itu baru nanti kita fokus ke pengisian. Sebentar, ini kayaknya bisa langsung kita isi deh. Nah, codingnya benar-benar seru banget nih, insya Allah. RP 15 juta. Oke. Saya capek banget lagi nulis catatan lah. Oke, record aktif. Tanda tangani surat pesanan ini, maka pemesan bersedia memenuhi segala peraturan dan persyaratan yang berlaku. Oke. Bentar, ini kayaknya kelebaran deh. Referensi. Kemudian kita akan melakukan input referensi. Seperti ini. Kemudian kita isi dengan referensi. Oke. Gampang lah ya bikin ini mah, kalian ngerti. Nggak perlu saya tunjukin juga. Ya kan? Referensi udah, nama member broker. Jadi ke bawah dia. Kok ini namanya teknik merapihkan aja sih. Jadi ini biar sama-sama rapi, kita taruh di samping aja deh. Member broker, kemudian nama group leader. Titik 2. Kemudian kita tulis apa tuh namanya tuh, Bekasi. Nama member referensi ini udah, terus tembusan nggak usah deh, langsung aja deh. Ini masuk aja tanda tangan kita masukin tanggal berarti di sini. Spasi 2 aja deh, 1 2. Bekasi 27 Januari. Bekasi 27 Januari 2025. Oke, Bekasi 2000. Oke, tabel pembeli atau pemesan. Oke, kita taruh tengah. Kemudian kita tulis nama kita di sini. 45. Oke.
Oke, sudah. Kemudian ini saya tulis pihak per satu, pihak satu, pihak satu. Untuk ini bisa disesuaikan ya nama-namanya nanti. 1 atau 2, 3 Fulan. Oke. Ini kita bikin segini aja 3 biar dia fokus ke tengah. Oke. Oke deh. Terus kita isi di sini tembusan. Tembusan. Isinya apa sih ini biasanya? Tembusan. Tembusan sebagai pembeli. Jadi surat ini ditujukan untuk pembeli seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan nomor kantor kita. Titik 0 gini, kalian ini aja ya, terus di sini misalkan titik tengah. Apa ya namanya ya? Dot simbol. Nah, di dot simbol ya. Ini kita copy aja. Kita paste. Kita ambil di sini titiknya saja, dot ya. Kita copy. Tekan tombol Ctrl C. Kemudian kita tulis nama perusahaan kita. Tulis kantor lokasi. Kantor lokasi, kemudian titik 2. Oke. Baru alamat ini ya, nama bebas ya alamatnya. Ini alamat saya aja deh. Oke, seperti ini. Kemudian ditebelin nggak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Ini juga kayaknya nggak. Ini kayaknya nggak perlu ditebelin juga deh. Oke, udah jadi seperti ini. Akhirnya kita isi dengan angka-angka. Contohnya ini 200 ya. Oke. Oke, angkanya sudah muncul semua. Ini juga angkanya sudah muncul semua. Kali ini kita akan masuk ke coding ya. Semoga aja kita nggak stres nih. Oke. Ini kalau di print jadi langsung nih enak. Jadi kita nggak perlu nge-print belangko-belangko lagi ya. Tinggal disesuaikan aja. Oke, lanjut. Masih nge-record. Oke. Selanjutnya adalah kita buat input kan tadi udah ya yang ini. Ya, kita buat input yang rapi. Gimana ya? Kalau input mah bebas sih, kayak gini juga boleh. Karena input nanti nggak di print ya, saya lebih suka yang ini aja sih. Oke, silakan kalian masukkan di sini huruf S atau A atau apa bebas. Kemudian geser ke kanan. Kemudian geser ke bawah. Ini nggak kita print ya, saya lebih suka pakai ini karena dia lebih fokus gitu. Kalau ini kebuka semua ya, jadi saya agak bingung, banyak putih ya. Terus kita setting dulu, ini kita rapetin aja deh biar rapi aja ya. Kita pakai kertasnya A4 aja ya, nggak usah yang gede-gede karena teksnya dimasukkan juga sedikit. Oke, lanjut. Setelah itu kita save dulu. Bentar, saya minum dulu ya, bentar aja. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama kita masukkan dulu. Nah, kita udah nggak perlu ini lagi, kita close aja. Di sini saya pakai pack up, pack down ya. Pack control, tekan, terus pack up, pack down. Biar lebih cepat ya perpindahannya.
Oke, kita tulis di sini nama, nomor dulu kali ya. Nomor surat. Nomor surat. Nomor surat. Oke, nomor surat sudah. Terus kita masukkan kembali. Selanjutnya alamat. Nomor surat, alamat, kok salah ngetik, nama dulu, nama, nomor surat, nama, kayaknya bakalan panjang banget nih, kita wrap aja deh, kita biar rapi ya. Nomor surat, biasanya nggak suka kalau dibalik kayak gitu. Kayak gini aja deh, biar panjang. Nama, kemudian apalagi habis nama ya, habis nama itu alamat, kemudian telepon, apa tadi, alamat, telepon, kemudian kita balik lagi, lokasi, kemudian LTLB, LB, harga tunai, apalagi ya, oke. Harga tunai, kemudian cara pembayaran, kemudian kita masukkan lagi tanda jadi, tanda jadi, kemudian kita masukkan lagi kita geser aja ya biar nggak ngalangin, tanda jadi, terus apalagi nih setelah ini, tanda jadi, tanggal, nah ini kan ada ini ya, apa namanya, tanda jadi, cara pembayaran, tanda jadi, tanggal, tanggal isi PPN. Oke, berarti sebentar, tanda jadi (2), tanda jadi itu langsung isi ini ya, berarti kita masih tanggal. Sebentar, kalian fokus ke ininya aja, tanggal, tanda jadi udah, tanggal udah, tanggal, habis itu ada PPN atau tidak, saya tulis PPN aja. Oke, tanggal udah, tanda jadi udah, kemudian ntar kita kasih insert di atas, kita kasih apa ya, kita kasih di sini adalah nomor 1. Silakan kalian geser ke kanan sampai 11. Nah, ini nanti akan berguna kita untuk menentukan nomor-nomornya ya. Oke, kemudian tanggal udah, terus tanggal PPN udah, pembayaran 1 ada tanggal juga, ada PPN juga. Oke, ini yang agak ribet nih ya, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Ini ngalangin lagi, saya copy aja deh. Pembayaran 1, kemudian tanggal dan PPN. Oh, cuman gini doang, tanggal dan PPN. Nanti kita di akhir baru ini ya. Nah, ini kan ada sampai berapa nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Berarti kita sampai 6 dulu deh. Kita pakai cara cepat buat apa namanya langsung. Jadi kita bikin miring aja deh biar dia nggak banyak ini. Pembayaran 1, oke. Kemudian pembayaran 2 kita rapikan. Pembayaran 2 ganti aja deh pembayaran 2 biar lebih enak. Pembayaran 2, kemudian pembayaran 3. Kemudian pembayaran 4. Pembayaran 4. Kemudian pembayaran 5. 1, 2, 3, 4. Pembayaran 4 udah, kemudian pembayaran 5. Kemudian pembayaran 6. Oke, pembayaran 1, pembayaran 2, pembayaran 3, pembayaran 4, pembayaran 5, pembayaran 6, kemudian satu lagi kita ganti menjadi sisanya KPR. Ya, sisanya KPR. Pembayaran 6, sisanya KPR, oke. Oke. Sampai jam berapa nih ya? Ntar deh sampai 20 menit lagi ya, 30 menit lagi deh, setengah jam lagi. Wah seru banget nih, bikin video panjang. Terus, oke biar kita lebih enak, kita warnain aja dulu kali ya, biar nggak bete. Oke, kita warnain dulu. Oke, terus pembayaran 6 tanggal PPN, sisa KPN sebesar tanggal PPN, kemudian dibayar melalui, kita tulis dibayar melalui, kemudian kita tulis lagi serah terima, kemudian default tanda jadi, kemudian referensi nama member, oke. Kemudian nama grup leader, siapa tuh yang nangis tuh? Kenapa tuh? Oke, kelas berang ramai banget, Masya Allah. Nama grup leader, kemudian pihak 1. Gimana ya saya nulisnya ya? Saya tulis di sini nama pihak 1. Kemudian kenapa? Nangis beneran teman kalian. Kemudian yang terakhir adalah tanggal. Harusnya di sini tanggal duluan ya biar kita berurutan. Oke, tanggal.
Geser, udah mulai agak ini nih. Tanggal ya, tanggal. Oke. Nanti kita akan ngedit semuanya. Dan kita akan mengandalkan robot ya, robot dari ChatGPT untuk memudahkan kita dalam melakukan coding. Silakan di blok. Oke, ada 44 baris yang harus kita persiapkan ya. Kemudian kita isi nomor 1. Oke. Tahap pertama dalam pengerjaan ini adalah kita isi dulu aja nama, alamat telepon. Oke, nanti kita pakai angka ini aja deh, angka apa namanya, angka unik ya, angka unik. Oke, seperti ini. Namanya kita tulis adalah apa ya? Namanya kita tulis adalah misalkan nama 1 aja. Kita tulis ini nama 1. Nama 1. Ya. Oke. Fulan 1. Silakan yang mau jajan boleh ya. Kemudian alamatnya saya kasih alamat 1 aja. Alamat 1. Sebentar, ini nanti panjang nggak ya kira-kira alamat tuh? Oke. Kayaknya kita mendingan langsung praktek aja deh pakai nama asli aja ya. Fulan 1, Jalan Griya Nusa Cipta. Ini alamat saya sendiri. Alamat Fulan 1, RT 3, RT 2, RW 5. Ini pakai nama kalian juga boleh deh. Saya nama saya sendiri aja. Biar kelihatan real engine 5. Itu mah ini ya, real engine. Oke. Unreal Engine. Engine. Jatisari. Jatiasi. Kota Bekasi. Kita klik ini biar dia melebar. Kemudian nomor telepon. Oke, nggak apa-apa. Ini saya masukin nomor telepon saya. Kalian bebas masukin nomor telepon kalian apa enggak. 956948. Oke, kemudian lokasinya di mana ya lokasinya ya? Lokasinya adalah, maksudnya apa sih lokasi ini tuh? Lokasinya adalah nomor 189. Ini yang rumah mau dijual ya? Lokasinya di mana gitu? Di nomor, sekarang nomor 82 nih. Nomor 82. Nomor 82, oke, clear LTLB. Oh iya, ini LTLB-nya belum. Gimana nanti kita tulis LTLB-nya ya? LT75, LB68. Oke, ini lumayan sulit, tapi nggak sulit sih. Oke, kita bikin LT sendiri, LB sendiri ya. Oke, LT, kemudian ini LB. LT itu luas tanah, LB itu adalah luas bangunan. LT itu selalu lebih panjang daripada luas bangunan ya. Iyalah, orang tanahnya segitu, masa bangunannya lebih gede daripada tanahnya, kan nggak mungkin. Oke. LTLB, kita lihat contoh. LTLB 7568, tuh kan bener. Tanahnya dia 75. Kemudian LB-nya 68. Harganya 1M aja ya, biar gampang. Tuh, 23, 4, 5, 6. Oke. Sebentar, ini 1 juta bukan 1M ya, kurang 1 lagi. Tuh, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya, hati-hati loh. Nah, biar gampang, kita klik ini, kemudian format cell. Kemudian kita ganti currency Indonesia, IDR. Mana tadi IDR? Kemudian kita isi dengan
apa ya? Kita ganti di sini menjadi Rp. Kebalik. Kita ganti menjadi Rp. Oke, kita lihat. Oke, di sini ada 00, kita hilangin pakai ini. Set, makin banyak. Oke, sudah. Ini koma jadi ini ya, nggak apa-apa. Kita belajar pakai koma. Tapi bisa dirubah sih, cuman agak ribet kalau di WPS ngerubahnya. Nggak ada ya settingannya ya. Settingannya nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Cara pembayaran, nontek dulu apa ya cara pembayaran tuh. Cash bertahap, oke. Cash bertahap, oke. Cash bertahap, kita langsung isi aja. Cash bertahap. Kita akan bikin opsional di sini. Gimana ya, input. Kita tulis apa ya, backend kali ya. Cash bertahap tuh nanti di sini bikin. Kita akan bikin opsional di sini menggunakan data. Oke, saya udah dapat ilmunya. Insyaallah. Nah, oke, kita tambahkan di sini. Kita rename dulu. 2 strip 1. Namanya adalah input opsi. Nah, input opsional ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menginput data-data input opsional. Nah, kita tulis cara pembayaran. Kemudian kita isi di sini misalkan cash bertahap gitu. Cash bertahap, kemudian cash keras, kemudian KPR. Oke. Nah, sekarang kita masukin ke sini nih. Cara masukinnya adalah seperti ini. Klik data, kemudian klik validation, kemudian klik validation, kemudian kita cari validasinya berdasarkan apa ya. Sebentar deh. Tampilannya beda di sini jadi bingung. List ya, kita cari list ya. Kita akan menampilkan list ya. Oke, kalau ini ada waktu, ada text length. Kalau teksnya pengennya kita pendek kan, jadi nggak perlu banyak. Kita pakainya list aja. Nah, kemudian kita cari source-nya. Source-nya ada di sini. Tadi saya sampai sini, kita enter. Oke, nah jadi nanti kita bisa milih, bisa jadi cash keras apa KPR gitu ya. Kemudian tanda jadi ini diisi 15 juteng. Oke, ini kita copy aja. Biar cepat ya. Biar cepat. Oke, jadi ngaco. Oke, 10. Oke, gampang, tenang. Kita akalin. Nah, 10 ya. Oke, kemudian oh ya, ini juga jadi RP8 ya. Misalnya 8 saja. Tanggal kita masukkan. Ya udah deh. Kita cari date, ada nggak ya di sini? Insert date, oke. Oke, kita telah berhasil memasukkan insert date di sini. Kita masukkan insert date-nya, kalian mau yang mana? Kalian bisa milih. Mau yang A, mau yang B, mau yang C. Oke, di sini kita lihat dulu template-nya. Date-nya itu ada di ini ya, apa namanya tuh? Ini adalah bulan, bukan kalau di Indonesia itu tanggal, bulan, tahun ya. Oke, kita ganti yuk. Kita ganti tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Ini dia. Kebalik. Tanggal, bulan, tahun. Oke. Sama ya, kita lihat.
tanggal, bulan, tahun. Oke, good. Tanggal, bulan, tahun. Oke, kita isi. Apakah ada PPN? Kita tulis ada, seperti itu. Kita tulis free PPN aja ya. Kalau ada PPN biasanya sih PPN 10% gitu. Oke, kemudian pembayaran 1. Pembayaran 1, pembayaran 2, pembayaran 3 ya. Nah ini DP kok nggak ada sih? Harga tunai. Nah ini ada 2 nih. Habis LTLB kayaknya DP deh. Oh, tanda jadi dulu, harga tunai baru tanda jadi. Ini kebalik. Kita buat ini menjadi tanda jadi. Kemudian yang harus kita lakukan adalah pembayaran 1. Tanda jadinya kegedean. Tanda jadi itu misalnya 15 juta ya kalau kalian mau beli rumah. Kebanyakan nolnya. Kita kurangin 1. Oke, terus kita isi pembayaran 1. Pembayaran 1 ini langsung masuk ke rumus nih guys. Kita sedang mengerjakan misalkan ini cash crush dulu aja deh. Cash crush itu artinya rumahnya langsung dibeli guys. Jadi misalkan harga rumahnya 1M, dia itu langsung bayar 15 juta, kemudian dia langsung bayar pelunasan kayak gitu guys. Jadi cara ngitungnya itu adalah sebentar saya jadi bingung. Kalau misalkan dia bayar rumah 1 miliar, kemudian dikurang 15, dia DP dulu. Kemudian dia DP juga 20% ya pembayaran. Dia DP juga 20% gitu misalkan. Oke, dia gini. Jadi di pembayaran 1 ini ada DP, ada apa namanya? Ada biaya 20% gitu. Jadi kalau misalkan dia 1 miliar, maka dia harus bayar DP dulu 15 juta kayak gitu kan. Berarti tinggal berapa? 985 juta ya. 985 juta dikali 20%. Dari 985 juta itu diambil 20%. Masuk ke pembayaran pertama kayak gitu. Oke, berarti kita langsung masukkan aja pembayaran 1 langsung. Jadi dia ibaratnya bayar 1 dulu 20%, berarti 985 dikurang, sebentar saya mikir dulu ya, saya pause dulu ini biar kita bisa langsung lebih cepat. Oke, lanjut ya, karena ini agak ribet kita langsung pakai ini aja ya, pakai coding aja ya. Saya akan jelasin, silakan kalian buka Visual Studio Code-nya. Kalau belum ada kalian download dulu. Kalian bisa tulis di sini download Visual Studio Code. Kemudian kalian download, kemudian kalian pilih mau yang mana, yang ini ya. Kemudian diinstal aja ya. Udah ngerti lah ya. Selanjutnya adalah alarm udah bunyi. Udah mau sholat Jumat nih guys. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke Visual Studio Code. Saya sudah menginstal. Sebentar, saya buatkan dulu filenya. Nah, pastikan kalian sudah membuka file kalian ya. Ini dia file Excel kalian. Kemudian kalian copy ini. Oke, sudah di copy, kemudian buka file ini namanya Visual Studio. Enter. Kemudian klik file, kemudian klik open folder, kemudian Ctrl V, surat pesanan, select folder, oke. Nah, ada banyak kan di sini. Kemudian kita harus download extension biar jadi warna-warni. Kita kan akan teksnya itu namanya Excel ya. Terus Excel coba. Excel itu identik dengan VBA ya.
kayaknya kan ini deh. Sebentar. Oke, biar saya nggak salah, saya lupa lagi nama skripnya apa, biar aja di warna-warna. Bentar, saya pause dulu ya, saya lupa. Oke, saya sudah dapat, jadi kita harus tulis extension Rainbow CSV, biar nanti tulisannya enak ya. Nah, jadi ada warna-warnanya seperti ini. Karena kita kan Excel ya, jadi kodenya itu kita akan fokus di Excel. Udahlah, nggak usah dibaca kali ya, karena pusing juga nih kalian kalau baca-baca kayak gini. Oke. Tulis di sini, klik nih, kalian install dulu. Tadi CSV tulis, nanti ada muncul paling atas namanya Rainbow CSV, kemudian diinstal. Oke, sudah. Kemudian klik kanan, new file. Tulis di sini namanya adalah apa ya? CSV. Salah, bukan CSV. Namanya adalah kode. Wah, lama sekali. Kode CSV. Nah, nanti codingnya kita akan taruh sini ya, insya Allah ya. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan itu adalah, saya akan memberikan, ini agak lumayan ribet ya. Misalkan gini. Saya akan memberikan peraturan di sini ya. Peraturan itu apa ya? Oke, saya akan memberikan peraturan di sini. Jadi ada klien yang minta nih, seperti ini. Untuk cara pembayaran ya, Mas Langgeng gitu. Cara pembayaran itu apabila dia cash keras, maka harga rumah dikurang DP yang 15 juta itu, DP 15 juta dikurang pembayaran 1. Pembayaran 1. Oke. Nah, dia langsung pelunasan nanti di pembayaran 6. Oke, kita akan ngerjain yang ini dulu ya. Biar gampang, kita buat dulu kodenya. Oke. Jika f ini sama dengan, oke, waktunya kita pakai fungsi if ya. Coding dikit lah. If kita baca dulu, if statement conditional is true. Oke. If logical test follow if true jika benar, jika salah. Jika tanda jadinya ini ya. Jika J3 baru 1 itu adalah, oke. Saya akan memberikan contoh menggunakan ChatGPT aja, biar gampang, karena ini bakalan ribet nih, kita bakalan lama mikirin codingnya ya. Oke, silakan dibuka ChatGPT-nya. Kita pakai teknologi robot aja ya. Oke. Ntar saya buka ChatGPT saya dulu deh. ChatGPT, nah saya udah standby nih, ChatGPT saya taruh bawah. Kalian boleh ngikutin, oke. Tolong bantu, tulis tolong bantu. Saya bantu untuk membuat formula di Excel sebagai berikut. Oke. Di sini kata kuncinya adalah I9 ya. Ini I9. Oke. Jika I3 dong berarti dong, kalau misalkan ini nyangkut. I3, iya benar I3. Jika
sel I3 jika sel E3 kosong maka kosong, jika sel 3 kosong maka kosong. Tolong buatkan kan menggunakan isBlank. Jika I3 kosong maka kosong, jika ada terisi maka isi yang di I3 gitu dia. Jadi menampilkan dari I3 jika tidak kosong gunakan nah seperti ini. Saya akan ngajarin sederhana untuk fungsi if. Ini pakai koma ya saya. Kalau misalkan kalian nggak bisa, ini bisa pakai titik koma. Cuma kalau saya kayaknya nggak bisa deh. Oh, error kan? Nggak apa. Nah, gila kosong ya. Udah berhasil ya rumusnya. Kenapa saya pakai if is blank? Karena kalau misalkan saya pakai ini, saya copy dulu. Sama dengan ini. Kemudian ini. Kan sama, hasilnya sama. Tapi kalau kita hapus, jadinya 0 nih. Kan jelek ya. Jadi ketika kita membuat aplikasi, kemudian ketika kita ganti ini menjadi 0 gitu. Jadi saran saya menggunakan isBlank. Bacanya seperti ini. Jika dia kosong, I3 kosong, maka isi kosong. Ya, jika dia benar maka isi kosong. Jika ia tidak benar maka isi I3. Oke. Jadi dia kosong ya. Ketika dia ada isinya maka dia akan ganti. Oke, kemudian kita jelaskan lagi di sini. Tolong masukkan jika, tolong tambahkan. Ya, tolong tambahkan jika E3 sel I3 berisi apa ya? Jika sel I3 berisi ya agak ini emang harus otaknya harus ini nyambung nih. Jika sel E3 berisi gas keras satu gas keras maka nih kita masuk rumus ya. Gas keras maka udah bener belum tulisannya? Gas keras maka tolong tambahkan jika sel I3 berisi gas keras maka oke biar kita nggak capek-capek ngoding ya, maka H3 dikurang tanda jadi dikurang J3 dikurang J3 maka H3 sebentar 20% dari ini ya. Dikurang 20% dikurang 20% dikurang 20% tanda kekurung dari 20% dari H3. Bentar, ini bener kan nih? Dikurang 20% kali H3.
Ya, kita terjemah ya. Cash keras, maka H3 tuh yang ini, harga tunai 1 miliar, dikurang J3, dikurang 15 juta, jadi berapa? 1 miliar kurang 985, oke. Kemudian dikurang 20% dari H3, 20% dari H3 yang ini. Kemudian berarti kalau misalkan 200, berarti kan ini 985 dikurang ini ya 20%, berarti 200 ya. 985 kurang 200 di 700-an lebih. Oke. Sebenarnya kan ini 200 ya. Ini harus ditambah nih. Kita buka lagi. Buka kurung. Ditambah. Jadi kan dapatnya 200 juta nih, dikurang J3. Oke, kita terjemah lagi ya. Waktunya udah mau habis lagi. Oke, cash keras, maka H3 1 miliar berarti kan, dikurang J3, dikurang 15 juta, berarti tinggal 985, dikurang 20% dari 1 miliar, 20% dari 1 miliar itu 200 juta. 200 juta terus 200 juta ya, benar. Kemudian dikurang dari 15 jutanya yang tadi. 15 juta yang tadi. Oke, nah itu langsung hasilnya ya. Nanti di pembayaran 1. Sebentar deh, I3 itu harusnya dia langsung aja I3. Dikurang J3. Sebentar, saya pause dulu sebentar. Oke, lanjut. Gini deh, ini saya simpan dulu deh. Ini saya copy dulu. Kita lanjut ya. Jadi gini. Pembayaran 1 saya masih ingat ya. Jadi 20% maka persen cash keras, maka 20% dikali harga rumah berarti kan 200 juta dikurang 15 juta. Nah, itu adalah pembayaran 1. Kita coba enter. Saya terus dulu deh, rumus Excel. Oke, jika I3 cash keras, maka 20% kali H3 dikurang J3. Jika tidak, maka kosong. Oke. Bisa nggak kalian baca? Jika I3 kosong, maka kosong gitu kan, karena dia is blank. Tapi jika I3 berisi cash keras, maka lakukan 20% kali harga rumah 1 miliar berarti 200 juta, kemudian dikurang 15 juta berarti 185 juta. Nah, apabila dia kosong, bukan cash keras seperti ini, maka dia isi dengan kosong. Seperti itu. Kita copy saja rumusnya. Coba ya, kita cari di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Error nggak nih? Wih, dapat. Alhamdulillah. Dapat ya 185 juta. Bentar, ini bener nggak nih ya? Kadang suka ini sih. Custom, kemudian paling bawah. Oke, 185 juta. Bener? Oke, sampai sini saja videonya. Kita berhasil telah membuat rumus pembayaran 1 ya. Kenapa dia 185? Karena 1 miliar diambil 20%, kan 200 juta kan. Kemudian dikurang, maksudnya dari 200 juta yang tadi, ya itu dikurang 15 juta ya. Jadi 185 ya. Jadi 1 miliar dikurang 15,
itu kan 185. Nah itu hasilnya taruh di sini, lebih gampangnya seperti itu ya. Sebenarnya gampang banget ya, ngapain pusing-pusing pakai 20% ya, langsung aja ini dikurang ini gitu, hasilnya 185 ya nggak sih. Ngapain juga 20% dikurang J3. Oh iya bener ya, miniin kayak gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Paling nanti kalian buat aja dulu rumus seperti ini. Nanti kita buat yang lebih mudahnya ya. Oke. Apa saya langsung revisi aja ya? Tapi udah mau sholat Jumat. Ya udah nggak apa-apa. Kalian belajar ini dulu aja. Nanti keputusannya gimana ini nanti saya kabarin di video part selanjutnya ya, di part 4. Oke, syukuran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.